Ada dua ikan yang menurut gua pertumbuhan ikannya itu sangat-sangat maksimal banget gitu ya. Kohakunya tuh dulu kita beli masih 40 cm, juga badannya agak kurus gitu kan. Dan sekarang ini pertumbuhannya paling cepat daripada ikan-ikan yang lain yang ada di kolam ini. Ada Ginrin Sanke yang kemarin kita pas beli itu tuh kurang gemuk, tapi sekarang kalau kita lihat di sini tuh bodinya tuh udah jadi gemuk banget. Jadi dengan pemberian vitamin C kayak gini tuh bagus banget buat jaga imun ikan kalian. Jadi ikan kalian nggak gampang sakit. Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Balik lagi sama gue Ivo di Java Pet and Company. Kali ini gue mau update lagi kolam di Java. Udah part yang kesekian kalinya kita update. Karena jujur aja gue suka banget sama kolam ini. Tiap bulan atau tiap minggu itu banyak banget update-update yang bisa gue ceritain. Terus habis itu pertumbuhan ikannya atau progres ikannya juga cukup signifikan. Jadi gue suka banget ada di sini, ada di kolam ini. Ada dua ikan yang kenotis banget sama gue. Mungkin yang lainnya juga emang sih grow-nya bagus, cuman ada dua ikan yang menurut gua pertumbuhan ikannya itu sangat-sangat maksimal banget gitu ya. Soalnya kemarin juga Hendry Solaris juga kesini ngeliat karena ikannya dari dia. Jadi pas dia lihat, oh iya sekarang beda banget ya ikannya. Jadi gua di sini ada dua ikan. Yang pertama itu ada Kohaku 2 step. Kemarin kita beli itu ukurannya sekitar 40 cm. Terus sama habis itu ada Ginrin Sanke. Ada Ginrin Sanke yang kemarin kita pas beli itu tuh kurang gemuk, tapi sekarang kalau kita lihat di sini tuh bodinya tuh udah jadi gemuk banget. Gue suka banget sih yang bodinya Sanke-nya jadi bisa gemuk. Yang paling kenotis lagi, yang paling sangat kenotis itu tuh yang Kohakunya. Kohakunya tuh dulu kita beli masih 40 cm, juga badannya agak kurus gitu kan. Dan sekarang ini malahan dia pertumbuhannya paling cepat daripada ikan-ikan yang lain yang ada di kolam ini. Pertumbuhannya itu body shape-nya juga gue suka banget, badannya itu montok banget. Abis itu warnanya juga kadang-kadang ada orang bilang kalau pertumbuhannya terlalu cepat itu warnanya suka pudar atau warnanya suka stretch. Tapi di sini gue lihat warnanya juga masih oke, masih stabil banget. Terus abis itu yang kenotis lagi itu ada di ini juga kenotis sih, Karasinya itu juga sekarang body shape-nya udah mulai bagus. Dan jadi gue mau ceritain ke teman-teman kalau overall ikan-ikan yang ada di sini tuh perkembangannya tuh oke banget. Terus abis itu gimana sih caranya untuk dapetin pertumbuhan yang bagus, grow rate yang bagus, warna yang shining juga. Nah yang kalian harus ketahui di sini itu di Java hampir setiap hari itu kita cek parameter airnya. Emang kadang-kadang beberapa orang bilang lebay banget sih kita ngecek parameter hampir tiap hari. Tapi dengan kita cek parameternya setiap hari kita pantau terus kualitas airnya, jadi kualitas air terjaga. Cuman tapi kalau kalian males, minimal banget sih seminggu sekali kalian cek. Jadi kalian tahu perkembangan kolam ini gimana, apakah ada masalah apa enggak. Jadi kalau ada masalah di air kalian, kita bisa ngatasin secepat mungkin sebelum kenapa-napa di kolam ini. Nah, gue mau nunjukin caranya ngetes. Mungkin beberapa temen nggak tahu nih cara ngetes sih gimana sih, alatnya apa sih. Nah, kita di sini pakainya ini nih, pakai EPA Freshwater Master Kit karena di sini udah cukup lengkap. Kalian bisa cek dari pH, amonia dan amonium itu bisa dicek. Terus habis itu ada nitrit, ada nitrat. Oke, daripada lama-lama mending kita cek aja ya. Kondisi air ini gimana? Dan kalian juga nanti gue kasih tahu cara pakainya gimana. Ini alatnya namanya EPA Freshwater Master Kit. Enak banget, gue suka. Ini kita udah disiapin 4 botol. Ya, ini kita cek sekarang langsung airnya.
Nah, ini ada garisnya. Ini garisnya 5 mili. Jadi satu botol ini buat 5 mili air ya. Kita masukin 5 mili air. Sekarang yang pertama kita cek pH-nya dulu. Nah, pH-nya ini kita pakai 3 tetes. Habis itu kita kocok. Jadi pH-nya di fresh water ini tuh ada 2. Ada pH yang biasa, yang ini pH biasa. Terus ada lagi pH yang high range. Ini mungkin banyak teman-teman yang bingung ini makanya gimana. Jadi kalau pH biasa ini bisa dari pH 6 sampai pH 7,6. Terus kalau yang high range itu pH-nya itu dari 7,4 sampai 8,8. Jadi kalian kalau misalnya kalian pakai pH yang biasa ini warnanya nggak ketemu, kalian bisa pakai yang high range. Mungkin bisa jadi pH kalian di atas 7,5. Oke, lanjut lagi sekarang kita ngecek amonia. Oke, ini amonianya kita cek. Kalau amonia itu ada 2 botol, ini ada botol 1 at 8, maksudnya dia 8 tetes di sini. Oke, 8 tetes. Nah, terus ini ada botol kedua. Di sini tulisannya botol 2 8 tetes. Jadi ini 8 tetes juga ya. Diemin dulu, lanjut lagi kita cek nitrit. Di sini nitrit cuma 1 botol 5 tetes. Terus yang terakhir kita cek nitrat. Nitratnya di sini juga 2 botol. Ini botol 1 10 tetes. Oh ya, kemarin itu netizen banyak yang bilang katanya makanya salah dikocok dulu. Oke, kita kocok dulu. Botol 1, botol 2 emang di kemasan juga di sini tulis ya. Jadi di video kemarin tuh sebenarnya ini udah gue kocok juga, cuman tapi kan ngocok gini kan kelamaan, jadinya kalau di on cam nanti durasinya kepanjangan. Ini jadi sebenarnya juga udah gue kocok sih dari tadi sih. Oke, di sini 10 tetes kita kasih. Nah, terus di sini botol kedua juga 10 tetes. Kita kocok dulu. Yang ini yang dikocok ini sekitar 30 detik sampai 1 menit nih dikocok gini nih. Ini juga 10 tetes, di sini tulisannya 10 tetes. Oke, ini udah dicek dan udah didiemin juga hampir 5 menit sih. Cuman kan nggak on cam semua ya. Oke, jadi pertama kita cek dulu pH-nya. pH-nya itu ada di sekitar 6,8 sampai 7. Jadi bener-bener ini pH yang kita harapin maksimal itu ada di 7. Karena di sini kita berharap kenapa pH-nya itu kita nggak mau di atas 7. Kalau bisa di 6,8 itu karena kita nggak pengen terjadi bom amonia di sini. Jadi kita bikin emang kita adjust pH-nya itu di bawah 7 ya. Maksimal tuh 7, kita adjust. Oke. Hasilnya oke. Lanjut lagi ini amonia. Amonia ini kita bisa tembus 0. Sebenarnya amonia 0 itu cukup mudah sih, cukup mudah untuk dapetin amonia 0. Oke. Terus habis itu ini nitrit. Nitritnya juga 0. Ya kan, nih sekarang nitritnya 0 dan yang agak tinggi ini di nitratnya ini angkanya sekitar 5 sampai 10 ppm ya. Tapi ini masih tergolong di angka-angka yang oke banget. 5 sampai 10 nggak ada masalah juga buat di ikannya. Nah, kenapa kita harus rajin-rajin ngecek ini semua? Ya itu dia. Ikan itu sebenarnya bisa bertahan hidup di misalnya di pH 7,5, bisa di 6,5, itu juga bisa 6,8, juga bisa 7,8 juga bisa. Tapi yang kita harus pastikan ini semua itu dalam keadaan stabil. Jadi nggak tiba-tiba hari ini 7, nanti malam 7,5, besoknya lagi 6,8, nggak boleh kayak gitu. Jadi harus stabil, karena dengan stabil itu ikan jadi nggak gampang sakit. Oke, habis ini lanjut lagi kita mau ngebahas tentang suplemen-suplemen apa aja yang kita kasih di ikan-ikan ini. Nah,
Nah, kita sekarang ngomong suplemen-suplemen buat ikan. Nih, sekarang ini lagi musim hujan. Bukan musim hujan sih. Sekarang itu lagi transisi ke musim hujan. Jadi, ini biasanya kita cuma pakai Vivaria Vitamarin doang nih. Karena Vivaria Vitamarin ini mengandung isinya asam amino, mengandung probiotik, sama vitamin yang bagus buat ikan kalian. Dengan pemberian Vitamarin ini tiap hari, ini di sini kita kasih tiap hari. Jadi pertumbuhan ikannya jos banget pakai ini. Nah, karena ini udah mau musim hujan, sama sih seperti manusia sih. Kita kan biasa kalau di musim-musim pancaroba ini kan gampang sakit nih. Makanya ini gua injek juga nih pakai Neosi. Neosi ini produk dari Aquario. Aquario itu satu pabrik dengan Neomedia. Neosi ini adalah vitamin C yang khusus buat ikan. Jadi ini gua rekomen juga. Ini beneran gue pakai nih sampai botolnya udah kayak gini nih. Jadi kalau Vitamarin ini gue makainya gampang banget. Tinggal masukin aja kayak gini. Gue campur biasa di pakannya. Ini dia satu tutup itu gue buat 100 gram biasanya. Nah, terus sama ini Neosi. Nah, jadi setelah kita diemin ini selama ya let's say 10 menit sampai 15 menit. Jadi udah nyerap, ini udah basah nih. Udah basah, udah mengkilat-mengkilat gini, udah nyerap. Nah, jadi kita tinggal ngasih makan aja ke ikannya. Jadi dengan pemberian vitamin C kayak gini tuh bagus banget buat jaga imun ikan kalian. Jadi ikan kalian nggak gampang sakit. Kalian pasti pernah ngalamin kan lagi di musim pancaroba kayak gini, ikan tuh ada aja yang WS, ada aja yang jamuran. Nah, dengan pemberian vitamin C ini bagus banget buat ningkatin imun ikan kalian. Gue rekomendasiin banget sih, ini minimal banget dipakai itu kayak seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali, karena kita nggak pernah tahu ya imun ikan itu kayak gimana ya. Jadi lebih baik kita pencegahan, kita pakainya ini. Oke, jadi tadi itu kita udah cek parameter air, terus udah cek juga spill, suplemen apa aja yang kita kasih. Nah, ada satu suplemen lagi yang mungkin bagi beberapa orang menganggap buat apa, ribet atau apa, tapi ini cukup penting, itu mineral. Jadi ikan itu sama kayak manusia, untuk pertumbuhan tulang di manusia kan juga butuh mineral. Nah, ikan juga ternyata sama, ikan itu juga butuh sekali namanya mineral. Dan sebenarnya pemakaian mineral ini kalau kalian tahu Pak Ivan adalah salah satu orang yang rajin banget seminggu sekali itu ngasih mineral ke ikannya. Makanya grow rate-nya di ikannya Pak Ivan itu cukup kencang. Terus udah gitu skin quality di ikannya Pak Ivan juga oke banget ya, karena dia emang tiap seminggu sekali dia ngasih mineral. Nah, di sini gue mau ngenalin ke kalian, gue ada Vivaria Nature Booster. Vivaria Nature Booster ini adalah salah satu mineral yang sering banget gua pakai, khususnya dulu sebelum di Koki itu gua sering banget pakai namanya Vivaria Nature Booster. Jadi cara pemakaian itu gampang banget. 25 gram Vivaria Nature Booster ini bisa untuk 1 ton air. Jadi ini yang kemasan 250 gram. Yang kemasan 250 gram ini bisa untuk 10 ton air. Cara pakainya itu kalian bisa larutin dulu di air, di gelas atau di ember atau di gayung, terserah. Langsung kalian tuang ke kolam. Cuman tapi kalau ikannya yang kagetan, itu gue rekomendasiin banget kalian masukinnya di chamber 1. Cuman berhubung kalau chamber 1-nya di sini ribet, gue itu biasa naroknya itu di skimmer. Nih, jadi lewat skimmer sini. Ini karena kolamnya gede ya. Kolam ini kan 30 ton nih, sekitar 28-30 ton. Jadi gue taruhnya di sini, ini gue buka. Udah deh, tinggal gue tuangnya ke sini. Oke, jadi ini hasilnya setelah kita kasih Nature Booster. Jadinya kayak gini. Dan kalian bisa lihat ikannya juga nggak kaget. Karena kenapa? Karena emang smooth banget kita masukinnya. Kita masukin dari skimmer, masuk ke chamber 1, chamber 2, chamber 3, chamber 4, chamber 5. Habis itu balik lagi ke kolam. Jadi
nggak terlalu bikin ikan itu kaget. Jadi itu salah satu tips and trick kalian buat pakai natur booster kalau takut ikan kalian kaget. Karena kalau ikan kaget ya dia loncat-loncat atau langsung berasak-gerusuk. Ini kita bisa lihat ikannya smooth semua. Dari ombaknya juga kalian bisa lihat kan, kalau ombaknya tenang kayak gini kan berarti menandakan ikan kalian nggak kaget. Jadi mineral itu sangat penting banget buat ikan kalian, karena yaitu tadi gue bilang mineral itu bagus banget buat pertumbuhan tulang sama skin quality-nya. Jadi kadang-kadang kita udah ngasih makan ngasih makan banyak, ikan gak gede-gede, nah bisa jadi juga ikan kalian itu kekurangan mineral di tulangnya. Jadi ini salah satu tips dari kita untuk mempercepat pertumbuhannya. Terus yang kedua, dengan pemberian mineral ini juga dapat membantu menjernihkan kolam kalian. Jadi nanti after dari sini itu biasanya nanti air kolam jauh lebih jernih daripada sebelumnya. Jadi kalian bisa lihat kan video-video kita kemarin sebelumnya itu airnya bening banget. Dan bening banget itu karena kenapa? Karena emang kita rajin ngasihin namanya Vivaria Natur Booster. Jadi ini bisa banget kalian coba, harganya juga murah banget. Harganya itu cuma 35.000 untuk kemasan 250 gram, bisa untuk 10 ton air. Itu kalian pakai seminggu sekali, itu oke banget deh. Jadi sekian update dari gua hari ini tentang kolam Java Koi Playground. Udah ada namanya sekarang, Java Koi Playground. Jadi buat kalian yang mau nanya-nanya seputar dunia koi, kalian bisa komen aja di bawah. Kalian juga bisa follow Instagram baru kita, Java Koi Playground, atau teman-teman yang suka dunia air tawar, itu kalau generalnya kalian bisa follow juga Java Fresh Aquatic. Sekian video dari gua, sampai jumpa di video berikutnya, bye-bye!